Selalu kuanggap diriku sebagai orang yang jujur, yang dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan. Dan orang yang mengenalku mengatakan hal yang sama. Aku merasa aku orang jujur dan dapat dipercaya. Setelah percaya Tuhan, aku hampir tidak pernah berbohong atau menipu orang lain. Jadi, aku selalu yakin, meskipun aku bukan orang yang sepenuhnya jujur, setidaknya aku tidak licik dan licin. Lalu dengan penghakiman dan hajaran firman Tuhan, ternyata aku memiliki natur yang licik. Dan sungguh kulihat diriku yang sebenarnya. Aku ingat rekan sekerjaku Saudari Lee mengirimiku pesan yang menanyakan tentang kemajuan pekerjaan. Aku sadar belakangan ini aku tidak menindaklanjutinya. Jadi aku tidak tahu semua detailnya. Akan kukatakan yang sebenarnya, tapi ragu. Kupikir aku selalu memberi kesan dapat diandalkan. Jadi jika langsung menjawab bahwa aku lupa menindaklanjuti, akankah aku dianggap tidak bertanggung jawab dalam tugas? Aku akan meninggalkan kesan negatif dan kredibilitasku akan hilang. Aku memutuskan untuk tidak langsung menjawabnya, tapi bertanya kepada saudari yang memimpin pekerjaan itu dan baru menjawabnya. Maka bagaimanapun kemajuannya, aku tetap memperlihatkan semuanya masih dalam kendaliku. Jadi, aku berpura-pura tidak melihat pesannya dan baru menjawab setelah menindaklanjutinya. Saudari Lee tidak berkata apapun kepadaku, tetapi aku terus merasa gelisah dan cemas. Eh, Merasa engkau telah bersikap curang. Iya, lalu aku membaca bagian ini dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kejujuran berarti memberikan hatimu kepada Tuhan, jujur dan terbuka kepada Tuhan dalam segala hal, tidak pernah menyembunyikan yang sebenarnya atau menipu yang di atas atau yang di bawah, dan tidak melakukan sesuatu semata-mata demi mengambil hati Tuhan. Singkatnya, jujur berarti kudus dalam tindakan dan perkataanmu, dan tidak menipu Tuhan atau manusia. Firman Tuhan membuatku malu. Kelihatannya aku tidak berbohong, tapi yang kutunjukkan dalam pemikiranku dan juga tujuan pribadiku adalah untuk menyembunyikan kelalaianku dalam tugas. Takut dia melihatku yang sebenarnya. Pura-pura tak kulihat pesannya, lalu mencari informasi sebelum menjawab, agar mengira semuanya masih dalam kendaliku. Aku menciptakan kesan yang palsu, yang memperlihatkan bahwa aku licik. Aku sadar betapa rumitnya pemikiranku tentang masalah ini. Kugunakan taktik untuk menyembunyikan kebenaran. Bagaimana itu bisa dikatakan jujur? Aku tidak bisa dipercaya. Menyadari hal ini, aku sadar aku tidak sejujur yang kukira. Aku penuh tipu daya dan menipu. Kupikir, lain kali aku harus mengatakan yang sebenarnya dan tidak boleh menyembunyikan segala hal. Iya. Namun beberapa hari kemudian, Saudari Lee memberitahuku, dalam 2 hari pemimpin akan memeriksa pekerjaan kami. Mendengar ini membuatku gugup. Kupikir pemimpin biasanya tidak mendadak mencari kami. Jadi aku bingung apa yang terjadi. Apakah ada masalah dalam pekerjaan kami? Kupikir, aku sibuk dengan pekerjaan penyiraman dan belum menindaklanjuti banyak hal dalam produksi video. Apa yang harus kukatakan jika pemimpin bertanya? Aku mulai menebak-nebak. Dia akan bertanya apa, situasi apa yang belum aku ketahui. Agar segera aku ketahui. Jika ada pertanyaan yang tidak bisa aku jawab, aku akan dianggap tidak melakukan pekerjaan nyata. Aku khawatir dan cemas. Setelah merenungkannya, aku menyadari. Hal yang normal pemimpin memeriksa pekerjaan, mengapa pemikiranku rumit? Iya. Aku berspekulasi tentang tujuan pemimpin itu dan berusaha menyembunyikan masalahku. Takut dia mengetahui masalahku dan berkata aku tidak melakukan pekerjaan nyata. Aku berusaha menyamarkan diriku. Sebenarnya wajar jika pemimpin bertanya begitu. Aku seharusnya jujur dan membuat perubahan di area yang kurang. Iya. Mengapa pemikiranku begitu rumit? Aku sedang bersikap licik.
Aku ingat Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, sangat kuhargai orang yang tidak curiga dengan orang lain. Kusukai orang yang siap menerima kebenaran. Kutunjukkan perhatian yang besar kepada mereka, karena di mataku mereka adalah orang jujur. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata, jika kau berkata ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena semua yang di luar itu datangnya dari si jahat. Firman Tuhan sangat jelas. Orang jujur harus mengatakan yang sebenarnya. Tapi pemikiranku rumit. Kusembunyikan masalahku dan pemikiran licik muncul. Jadi, aku berdoa kepada Tuhan, memohon Dia untuk membimbingku dan bersikap jujur. Dan berkata jujur, apapun yang pemimpin tanyakan. Iya. Dalam pertemuan, pemimpin bertanya tentang pekerjaan produksi video, yang merupakan tanggung jawabku. Tapi aku menghabiskan waktu dan tenagaku pada pekerjaan penyiraman. Tidak kutindaklanjuti pekerjaan video. Lalu dia mengkritikku karena tidak melakukan pekerjaan nyata. Juga bertanya berapa banyak orang percaya baru yang tidak menghadiri pertemuan. Aku agak panik dengan pertanyaan itu. Memang aku tidak memperhatikan detailnya. Kadang aku bertanya, tapi tidak menganggapnya serius. Aku pikir, sudah kukatakan tenagaku dicurahkan untuk pekerjaan penyiraman. Jadi jika aku tidak mampu menjawab jumlah petobat baru yang tidak datang, apa yang akan dia pikirkan tentangku? Dia mungkin bertanya, apa yang kukerjakan? Dan apakah aku telah melakukan pekerjaan nyata? Dia melihat begitu banyak masalah dalam pekerjaan video. Jadi jika dia juga menemukan masalah dalam pekerjaan penyiraman, akankah dia memberhentikanku? Ya, dengan pemikiran itu sulit bagi kita untuk jujur. Kau benar. Aku hanya memberinya angka perkiraan. Menurutku, bukan masalah besar jika tidak tepat. Lagi pula, itu bukan angka pasti. Jadi bukanlah kebohongan. Setelah pertemuan kami, aku langsung menyelidiki detailnya. Dan ternyata jumlahnya cukup jauh dari perkiraanku. Aku sangat prihatin saat menyadari hal ini. Waktu itu, aku bersikap tidak jujur dan telah berbohong. Mengapa aku tidak berdaya untuk berkata jujur? Dalam doa, aku punya iman menjadi orang jujur. Mengapa aku tidak mampu menahan diriku? Aku merasa buruk tentang hal itu. Selama itu, kata curang ini terus bermunculan di benakku. Aku merasa telah melakukan hal yang memalukan. Jadi, bagaimana kau berusaha untuk menyelesaikannya? Aku berdoa kepada Tuhan tentang hal itu dan membaca beberapa bagian firman Tuhan dalam renunganku. Mari saksikan videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, bukankah hidup itu melelahkan bagi orang yang licik? Menghabiskan sepanjang waktu berbohong lebih banyak untuk menutupi kebohongan mereka, dan bersikap curang sangat melelahkan bagi orang yang licik. Jadi, mengapa masih ada orang yang ingin bersikap licik dan tidak mau bersikap jujur? Pernahkah engkau semua merenungkan pertanyaan ini? Inilah akibatnya jika manusia dimanipulasi oleh natur jahat mereka. Itu menghentikan mereka untuk mampu meninggalkan kehidupan semacam ini, untuk mampu melepaskan diri dari watak semacam ini. Mereka senang menerima manipulasi semacam ini dan senang hidup di dalamnya. Mereka tidak mau menerapkan kebenaran dan menempuh jalan terang. Engkau berpikir bahwa hidup seperti ini melelahkan dan tidak perlu, tetapi mereka menganggapnya sangat perlu. Mereka berpikir bahwa tidak hidup seperti ini akan merugikan kepentingan mereka, juga citra dan reputasi mereka. Mereka sudah pasti kehilangan terlalu banyak, kerugiannya tentu saja terlalu besar. Mereka menghargai hal-hal ini, mereka menghargai citra,
reputasi, dan status mereka sendiri, yang merupakan jati diri yang sesungguhnya dari orang yang tidak mencintai kebenaran. Singkatnya, ketika orang tidak mau bersikap jujur atau tidak menerapkan kebenaran, itu adalah karena mereka tidak mencintai kebenaran. Dalam hatinya, mereka selalu menghargai reputasi dan status, mereka selalu mengejar tren dunia, atau hidup di bawah pengaruh iblis. Hal mana merupakan masalah natur mereka. Sekarang ini, ada orang yang telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, yang telah mendengar banyak khotbah dan mengetahui apa arti percaya kepada Tuhan. Jadi, mengapa mereka tetap tidak menerapkan kebenaran? Mengapa tidak ada perubahan di dalam diri mereka? Karena mereka tidak mencintai kebenaran. Bahkan, jika mereka memahami sedikit kebenaran, mereka tetap tidak mampu menerapkannya, dan dengan demikian, tidak ada gunanya bagi mereka untuk percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun. Ada orang-orang yang tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada siapapun. Semuanya telah dipikirkan dan diproses dalam benak mereka sebelum mereka mengatakannya kepada orang-orang. Engkau tidak bisa membedakan mana dari hal-hal yang mereka katakan benar dan mana yang salah. Mereka mengatakan satu hal pada hari ini dan besok mengatakan hal yang lain. Mereka mengatakan satu hal kepada satu orang dan mengatakan hal yang lain kepada orang lain. Semua yang mereka katakan saling bertentangan. Bagaimana orang semacam itu bisa dipercaya? Sangat sulit untuk mengetahui fakta-faktanya secara akurat. Engkau tidak bisa mendapatkan apapun yang akurat dari mereka. Watak apakah ini? Ini adalah kelicikan. Apakah watak licik mudah untuk diubah? Watak licik adalah yang paling sulit untuk diubah. Apapun yang berkaitan dengan watak melibatkan natur manusia, dan tidak ada yang lebih sulit untuk diubah daripada hal-hal yang berkaitan dengan natur manusia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa macan tutul tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Ini benar sekali. Apapun yang mereka ucapkan atau lakukan, orang yang licik selalu menyembunyikan tujuan dan motif mereka sendiri. Jika mereka tidak memiliki tujuan atau motif, mereka tidak mengatakan apapun. Jika engkau berusaha untuk memahami tujuan dan motif mereka, mereka tutup mulut. Dan jika mereka secara tidak sengaja mengatakan yang sebenarnya, mereka akan berusaha keras memikirkan cara untuk memutarbalikannya, membingungkanmu dan menghalangimu agar tidak mengetahui yang sebenarnya. Dengan kata lain, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka tidak membiarkan siapapun mengetahui keadaan yang sebenarnya. Berapa lama pun orang mengenal mereka, tak seorang pun yang tahu apa sebenarnya yang mereka pikirkan. Seperti itulah natur orang yang licik. Sebanyak apapun orang licik berbicara, engkau tidak akan pernah tahu apa motif mereka ataupun tujuan apa yang sedang berusaha mereka capai atau apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Bahkan, orang tua mereka pun mengalami kesulitan untuk mengetahui hal ini. Berusaha memahami orang yang licik sangatlah sulit. Seperti inilah orang yang licik. Bahkan sebelum melakukan sesuatu, mereka telah menyingkapkan kelicikan mereka. Ini adalah sejenis watak, bukan? Tidak peduli apakah engkau telah mengatakan sesuatu atau tidak, atau apakah engkau telah melakukan sesuatu atau tidak, watak ini ada di dalam dirimu, kapanpun dan dimanapun. Watak ini mengendalikanmu, membuatmu melakukan tipu daya dan menipu, mempermainkan orang, menyembunyikan yang sebenarnya dan menyamar. Inilah kelicikan itu. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkanku
Aku hanya berbohong, menipu, dan menyembunyikan kebenaran. Karena aku licik dan menghargai reputasi dan statusku. Semua itu adalah hal-hal yang selalu kulindungi. Aku selalu memproses segala hal yang kukatakan. Dan walaupun melelahkan, aku tidak mau berterus terang. Aku teringat saat berdoa agar menjadi orang yang jujur. Tapi saat pemimpin bertanya tentang pekerjaan yang tak kupahami, aku pikir jika langsung berkata aku tidak tahu, dia pasti berpikir aku tidak melakukan pekerjaan nyata. Dan paling buruk mungkin memberhentikanku. Demi melindungi statusku, aku tidak ingin pemimpin melihat masalah dalam tugasku. Jadi kupikirkan cara untuk menyembunyikannya. Memang aku tidak mengetahui detailnya, tapi dengan licik membuat angka perkiraan. Agar dianggap aku memahami setiap aspek pekerjaanku dan mampu melakukan pekerjaan nyata. Aku sadar aku berbohong tentang hal yang sepele demi melindungi reputasi dan statusku. Itu sangat jahat. Mengalami beberapa masalah dalam tugas adalah hal yang normal. Jadi tak perlu menyembunyikan segala hal atau bersikap tidak jujur. Tapi dalam upaya untuk melindungi citraku, aku berbohong dan menyembunyikan masalahku, mengorbankan martabatku. Betapa bodohnya aku. Hal ini membuatku sadar bahwa meskipun kelihatannya aku sangat jujur, aku tidak jujur dalam perkataanku atau sederhana dalam pemikiran. Yang aku singkapkan adalah watak jahat. Aku licik dan memalukan. Lalu aku sadar betapa licik, kotor, dan rusaknya diriku. Aku merasa jijik pada diriku. Tuhan pun pasti muak terhadapku. Iya. Selalu aku anggap diriku sebagai orang yang jujur, yang hampir tidak pernah menipu. Selain itu, aku sama sekali tidak pernah menentang Tuhan. Dia pasti memandangku sebagai orang yang baik dan jujur. Kupikir tak perlu menerapkan kebenaran untuk menjadi jujur. Tapi terus melakukan tugas dan mengikuti Tuhan, aku pasti diselamatkan. Aku sangat menyedihkan dan buta. Jika bukan karena fakta dan penghakiman firman Tuhan, aku pasti tidak mengenal diriku. Akhirnya aku sadar, aku jauh dari kata jujur, bahkan mendekati pun tidak. Setelah itu, kubaca bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Akan kubacakan. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, saat Antikristus tersingkap dan ditangani serta dipangkas, pertama mereka mencari alasan untuk membela diri, dan agar terlepas dari masalah, demi mencapai tujuan mereka, melalaikan tanggung jawab dan diampuni kesalahannya. Antikristus paling takut bahwa umat pilihan Tuhan mengetahui kepribadian mereka, mengetahui kelemahan, kekurangan, kualitas, dan kemampuan mereka. Dan karena itu mereka berusaha berpura-pura dan menutupi kekurangan, masalah, dan watak rusaknya. Ketika perbuatan jahat mereka tersingkap, yang pertama dilakukannya bukanlah mengakui atau menerimanya, ataupun berusaha menebus kesalahan itu, melainkan memikirkan cara menyembunyikannya, membingungkan dan menipu orang-orang yang mengetahui rahasia tindakan mereka, tidak membiarkan umat pilihan Tuhan melihat kebenaran, tidak membiarkan umat pilihan tahu betapa merugikannya mereka dan betapa mereka telah mengganggu pekerjaan gereja. Tentu saja, yang paling mereka takutkan adalah ketahuan oleh yang di atas. Karena begitu yang di atas mengetahuinya, mereka akan ditangani berdasarkan prinsip dan tamatlah riwayat mereka. Oleh karena itu, saat sesuatu terjadi, Antikristus tidak merenungkan di mana letak kesalahan mereka atau prinsip apa yang dilanggarnya. Mengapa mereka melakukan hal itu? Watak apa yang mengendalikan mereka? Apa motif mereka? Apa keadaan mereka pada waktu itu? Apa karena ketidakpatuhan atau motif yang tercemar? Alih-alih menganalisis atau merenungkan semua ini, apalagi merenungkannya, mereka malah memeras otak untuk mencari cara apapun untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.
sambil berusaha membenarkan diri mereka di hadapan umat pilihan Tuhan untuk menipu mereka. Berusaha meminimalkan hal yang telah mereka lakukan, mengelabui orang, agar mereka tetap di gereja, menyalahgunakan kekuasaan mereka, menikmati pemujaan dan dukungan yang diperoleh dari orang-orang, agar mereka tetap dapat memanipulasi orang, membuat orang hormat dan tunduk untuk memuaskan keinginan mereka. Amin. Firman Tuhan sungguh memperingatkanku, terutama kata-kata antikristus menyembunyikan fakta yang sebenarnya, penipu dan membingungkan. Aku merasa Tuhan sedang menghakimi di depan muka. Aku teringat saat saudari Li bertanya apakah aku telah menindaklanjuti pekerjaan itu dan tidak mengakui aku belum menindaklanjutinya, atau merenungkan diriku dan merenungkan perubahan apa yang harus aku buat. Aku abaikan pesannya, lalu mencari jawaban dan baru menjawabnya. Maka saudari Li tidak akan tahu aku tidak menindaklanjuti pekerjaan tersebut, atau tidak cukup bertanggung jawab dalam tugasku. Dia pasti berpikir aku dapat diandalkan dan tidak perlu khawatir. Lalu saat pemimpin datang memeriksa pekerjaanku, dia temukan masalah dalam tugasku. Dia memangkas dan menanganiku. Bukan hanya takut terima kebenaran atau merenungkan diri. Aku tidak melakukan pekerjaan nyata dan bersikap sembrono dalam tugasku. Aku juga berbohong dan menyembunyikan masalahku. Aku bahkan berpikir, aku harus bekerja lebih keras agar kelak dapat cepat menjawab pertanyaan pemimpin manapun. Agar dia takkan menemukan kesalahan dalam pekerjaanku, tapi selalu berpikir aku mendetail dan bertanggung jawab. Aku memeras otakku untuk melindungi diri. Takut diriku yang sebenarnya terlihat dan aku akan kehilangan citraku sebagai orang yang bertanggung jawab. Tujuanku adalah punya tempat khusus di hati orang lain. Aku sebenarnya sedang menyingkapkan watak antikristus. Ketika antikristus dikritik atau disingkapkan, mereka tidak tunduk dan merenungkan diri. Tapi mereka berusaha membenarkan diri, menghindari tanggung jawab dan menyembunyikan masalah, sungguh tidak tahu malu. Antikristus tidak berhasrat untuk menerima kebenaran, tapi penuh trik dalam berbicara dan bertindak untuk melindungi status mereka. Bukankah aku bertindak sama seperti itu? Tak kulakukan pekerjaan nyata atau setia pada tugasku. Seharusnya aku merasa bersalah. Namun aku tidak punya kesadaran diri. Yang kupikirkan hanya melindungi diriku. Aku sadar aku pada dasarnya licin, licik, dan jahat. Aku benar-benar merasa disingkapkan bahwa tindakanku dihakimi dan juga dikutuk oleh Tuhan. Kurasakan kebenaran Tuhan yang tidak menoleransi pelanggaran dan merasa takut. Aku tahu, aku harus segera bertobat. Iya, tidak kusangka watak antikristus ada di balik keinginan untuk menyembunyikan masalah kita. Ya, lalu kubaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita tonton videonya. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, hanya jika orang berusaha untuk jujur, barulah mereka dapat mengetahui seberapa dalam kerusakan mereka dan apakah mereka memiliki keserupaan dengan manusia atau tidak. Hanya jika mereka menerapkan kejujuran, barulah mereka dapat menyadari seberapa banyak kebohongan yang mereka katakan dan sedalam apa tersembunyinya kecurangan dan ketidakjujuran mereka. Hanya ketika orang memiliki pengalaman menerapkan kejujuran, barulah mereka dapat secara berangsur-angsur mengetahui kebenaran tentang kerusakan mereka sendiri dan mengenali esensi dari natur mereka sendiri, dan baru pada saat itulah watak rusak mereka dapat terus-menerus disucikan. Hanya selama proses watak rusak mereka disucikan secara terus-menerus itulah orang akan mampu memperoleh kebenaran. Luangkan waktumu untuk mengalami firman Tuhan ini. Tuhan tidak menyempurnakan orang yang curang.
Jika hatimu tidak jujur, jika engkau bukan orang yang jujur, engkau tidak akan didapatkan oleh Tuhan. Demikian pula, engkau tidak akan mendapatkan kebenaran dan juga tak akan mampu mendapatkan Tuhan. Apa maksudnya engkau tidak mendapatkan Tuhan? Jika engkau tidak mendapatkan Tuhan dan engkau belum memahami kebenaran, engkau tidak akan mengenal Tuhan, dan karena itu engkau tidak mungkin bisa sesuai dengan Tuhan, di mana dalam hal ini engkau adalah musuh Tuhan. Jika engkau tidak sesuai dengan Tuhan, dan Tuhan bukan Tuhanmu, dan jika Tuhan bukan Tuhanmu, engkau tidak dapat diselamatkan. Jika engkau tidak berusaha memperoleh keselamatan, mengapa engkau percaya kepada Tuhan? Jika engkau tidak dapat memperoleh keselamatan, engkau akan selamanya menjadi musuh sengit Tuhan, dan kesudahanmu akan ditetapkan. Jadi, jika orang ingin diselamatkan, mereka harus memulainya dengan bersikap jujur. Ada sebuah ciri yang menunjukkan orang-orang yang pada akhirnya akan didapatkan oleh Tuhan. Tahukah engkau apa ciri tersebut? Ada tertulis dalam kitab Wahyu di Alkitab. Dan di dalam mulut mereka tidak ditemukan dusta. Mereka tidak bercacat. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan, disempurnakan, dan didapatkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menggambarkan orang-orang ini? Apa karakteristik dan pengungkapan dari tindakan-tindakan mereka? Mereka tidak bercacat. Mereka tidak berkata dusta. Engkau semua mungkin dapat mengerti dan memahami apa artinya tidak berkata dusta. Itu artinya bersikap jujur. Tidak bercacat. Apa artinya tidak bercacat? Itu berarti tidak melakukan kejahatan. Dan di atas dasar apa tidak melakukan kejahatan dibangun? Tanpa ragu, itu dibangun di atas dasar takut akan Tuhan. Karena itu, tidak bercacat berarti takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bagaimana Tuhan mendefinisikan orang yang tidak bercacat? Di mata Tuhan, hanya orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan yang dipandang sempurna. Jadi, orang yang tidak bercacat adalah orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, dan hanya orang sempurna yang tidak bercacat. Ini sepenuhnya benar. Amin. 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 Firman Tuhan sungguh benar. Tanpa berlatih menjadi orang jujur, tak akan kusadari sebanyak apa aku berbohong dan menipu, dan betapa seriusnya watak licikku. Tuhan berfirman, Tuhan tak menyempurnakan orang curang. Jika hatimu tidak jujur, jika engkau bukan orang jujur, engkau tak akan didapatkan Tuhan. Tidak akan mendapatkan kebenaran, juga tidak akan mampu mendapatkan Tuhan. Iya. Itu benar. Orang licik penuh dengan kebohongan. Mereka hidup dalam watak yang jahat dan adalah musuh Tuhan. Mereka milik iblis yang tidak dapat diselamatkan Tuhan. Iya. Betapa berbahaya dan memalukannya kecuranganku. Aku tak boleh terus seperti itu. Aku juga harus menerapkan kebenaran untuk menjadi orang jujur. Sudah akan kukirim pesan kepada pemimpin untuk menceritakan yang sebenarnya. Tapi aku merasa ragu. Aku khawatir tentang apa yang pemimpin pikirkan tentangku jika ku katakan yang sebenarnya. Akankah dia berpikir aku licik dan terlalu membuat rumit masalah yang sepele, serta bahkan berbohong dan tidak bisa dipercaya? Aku tidak mau membuka diri tentang hal itu. Tapi lain kali aku pasti akan dan bersikap jujur. Dan itu pasti dianggap sebagai pertobatan. Kau tidak berani untuk mengakuinya. Iya. Aku terus menghibur diri bahwa aku takkan berbohong lagi. Tapi hati nuraniku merasa bersalah. Lalu kulihat satu bagian firman Tuhan. Akan kubacakan. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, banyak masalah nyata akan bermunculan untuk menjadi orang jujur.
Terkadang mereka asal bicara karena diarahkan pemikiran yang salah, motif atau tujuan tertentu, atau kesombongan. Mereka akan berbohong yang konsekuensinya mereka harus terus berbohong untuk menyembunyikan kebohongan. Akhirnya mentalnya kacau, perkataannya tak dapat ditarik. Mereka tak berani memperbaiki kesalahan, mengakui kebohongan. Maka kesalahan mereka terus berlanjut. Setelah ini, seperti ada batu besar yang menekan hati mereka. Mereka ingin mencari kesempatan untuk mengatakan hal yang sebenarnya, mengakui kesalahan dan bertobat. Tapi mereka tak pernah melakukannya. Lalu mereka berkata dalam hati, "Aku akan menebusnya dalam tugasku kelak." Mereka selalu berkata begitu, tak pernah melakukannya. Ini tidaklah sesederhana meminta maaf setelah berbohong. Dapatkah engkau menebus kerugian dan akibat dari kebohongan dan kecurangan? Jika dengan membenci diri sendiri, engkau mampu bertobat dan tak melakukan hal itu lagi, maka engkau dapat diampuni dan dapat menerima toleransi dan belas kasihan Tuhan. Jika engkau mengatakan bahwa engkau akan menebusnya kelak, tapi tidak sungguh bertobat, dan terus berbohong dan bersikap curang, jika engkau tidak mau bertobat, engkau pasti akan disingkirkan. Hal ini seharusnya disadari oleh orang yang berhati nurani. Setelah berbohong, tidaklah cukup memikirkan cara menebusnya. Yang terpenting adalah engkau harus sungguh bertobat. Jika ingin bersikap jujur, engkau harus menangani masalah berbohong. Engkau harus mengatakan yang sebenarnya. Dengan berkata yang sebenarnya, mungkin engkau akan ditangani dan kehilangan muka. Tetapi engkau telah menerapkan kebenaran dan menaati serta memuaskan Tuhan sekali saja. Ini layak dilakukan, dan ini adalah sesuatu yang akan memberimu ketenangan. Bagaimanapun, engkau akhirnya mampu berlatih bersikap jujur. Engkau akhirnya mampu mengatakan apa yang ada dalam hatimu. Engkau tidak membela atau membenarkan dirimu sendiri, dan engkau telah mencapai pertumbuhan sejati. Engkau akan berpikir, entah aku ditangani atau diganti, hatiku merasa tenang. Karena aku telah mengatakan apa yang ada dalam hatiku, dan aku berkata yang sebenarnya. Belum kulakukan tugasku dengan benar, sudah seharusnya aku ditangani dan bertanggung jawab. Inilah keadaan pikiran yang positif. Namun, apa konsekuensinya setelah engkau bersikap curang? Setelah bersikap curang, apa yang kau rasakan dalam hatimu? Gelisah. Engkau merasa bersalah dan merasa hatimu rusak. Engkau selalu merasa tertuduh. Bagaimana aku bisa bersikap curang? Bagaimana aku bisa begitu? Mengapa aku seperti ini? Engkau merasa seperti tidak bisa menghadap Tuhan. Khususnya saat orang diberkati oleh Tuhan. Saat mereka menerima belas kasihan dan toleransi Tuhan, mereka merasa itu memalukan untuk menipu Tuhan. Batin mereka merasa terus tertegur dan tak pernah merasa damai. Apa yang dibuktikan hal ini? Bahwa bersikap curang itu penyingkapan watak rusak. Itu berarti memberontak, menentang Tuhan. Sehingga akan membuatmu menderita. Amin. Ini sungguh menggambarkan keadaanku. Aku merasa Tuhan berkata langsung kepadaku. Aku paham bersikap curang dan jujur adalah jalan yang bertentangan. Iya. Bersikap curang bukanlah jalan yang benar untuk ditempuh. Seseorang mungkin mencapai tujuan dengan tipu daya, tapi akan kehilangan integritas dan martabat. Itu hanya membawa rasa bersalah dan kegelisahan. Dan mereka akan hidup di dalam kegelapan. Iya. Saat aku berbohong, aku menyimpan niat jahat yang sungguh memalukan dan sedang dipermainkan oleh iblis. Ketidakjujuranku memuaskan kesombonganku selama beberapa waktu. Tapi itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Bukankah aku bodoh? Pada setiap titik penting saat harus mengatakan yang sebenarnya, aku mengakomodasi diriku, yaitu mengatakan lain kali, lain kali, lain kali. Sebenarnya aku tidak menerapkan kebenaran yang kupahami. Aku tidak hidup dalam kenyataan menjadi orang jujur. Aku tidak boleh terus berbohong. Bagaimanapun orang memandangku,
Aku harus hidup di hadapan Tuhan, menerima pemeriksaannya, dan memuaskannya. Itulah yang terpenting. Iya. Sekalipun seseorang melihat diriku yang sebenarnya, menerapkan kebenaran dan bersikap jujur, berarti mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan itulah yang terpenting dan sangat berharga dan bermakna. Iya. Selain itu, selalu kusembunyikan masalah pribadiku. Dan meskipun orang lain mungkin tidak mengetahui tentang hal itu, aku tetap tidak tahu kerusakan dan kekuranganku sendiri, sehingga aku tidak mampu mengubah watakku yang rusak. Hal-hal itu tetap terkubur jauh di hatiku, seperti tumor yang tidak mau berhenti bertumbuh. Lalu tamatlah riwayatku. Namun, saudara-saudari yang terbuka selalu membuka diri tentang kesalahan atau penyimpangan dalam tugas mereka. Dan itu terlihat secara terbuka. Dan terkadang mereka dikritik atau bahkan diberhentikan. Tetapi hal itu sungguh menyentuh hati mereka. Mereka melihat masalah lebih cepat dan mencari kebenaran untuk menyelesaikannya. Itu memberi kemajuan besar dalam hidup. Itu memalukan, tapi mereka diperkenan Tuhan karena menerapkan kebenaran. Itu berarti bersikap cerdas. Ya. Dulu aku pikir aku pintar, penuh gagasan. Menganggap menipu adalah kecerdikan. Tetapi aku sama sekali bodoh. Benar-benar idiot. Terobsesi pada hal kecil tapi mengabaikan hal besar. Aku sungguh bodoh. Lalu aku berhenti memikirkannya. Dan hanya mau menerapkan kebenaran dan mempermalukan iblis. Dan tidak lagi mengecewakan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jadi, aku memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya kepada pemimpin. Termasuk alasanku berbohong. Aku merasa damai dan bebas setelah mengirim pesan itu. Pemimpin itu membalas pesanku, berkata, "Bagus sekali kau bersikap jujur. Aku juga punya watak yang licik dan harus menjalani penghakiman Tuhan." Melihat pesan itu, aku tersentuh dan sangat malu. Upayaku untuk menjadi orang yang jujur, memperlihatkan bahwa hanya itu jalan benar untuk menjadi manusia. Iya, menerapkan kebenaran, bersikap terbuka dan jujur disukai oleh Tuhan dan manusia. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku mulai berlatih bersikap jujur dalam perkataan dan tindakanku. Yang memperlihatkan bahwa aku tidak akurat atau objektif. Terkadang aku berbicara berdasarkan gagasanku, dan terkadang melebih-lebihkan. Kadang aku berpura-pura dan juga menipu orang lain. Menjadi semakin jelas bahwa aku sungguh pembohong. Aku teringat, pemimpin menanyakan perkembangan pekerjaan, dan kupikir tak ada waktu untuk melihat perkembangannya. Jika aku menjawab tidak tahu dan harus bertanya, akankah dia berpikir aku tidak melakukan pekerjaan nyata? Aku hanya ingin menjawab setelah memeriksanya. Jika pekerjaan itu belum selesai, pemimpin tidak akan menganggapku buruk. Dan itu memperlihatkan aku menindaklanjuti segala hal. Saat hendak melakukan itu, aku sadar. Aku sedang menipu untuk melindungi reputasiku. Jadi, aku berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku mau meninggalkan motif licikku dan berperilaku sebagai orang jujur. Bimbinglah dan tolong aku." Amin. Lalu firman Tuhan Yang Maha Kuasa ini muncul di benakku. Dengan berbohong, engkau menjual integritas dan martabatmu. Kebohongan menyebabkan engkau kehilangan martabatmu dan tak punya integritas di hadapan Tuhan. Tuhan membenci hal ini. Amin. Kata integritas dan martabat memajuku untuk mengatakan yang sebenarnya. Untuk berhenti hidup seperti setan. Jadi aku langsung menjawab. Aku tidak yakin dengan detailnya. Harus kuperiksa lebih dulu. Hatiku terasa damai setelah mengirim pesan itu. Syukur kepada Tuhan. Aku semakin merasa bersikap jujur adalah aspek paling mendasar dari kemanusiaan. Ya, hanya bersikap jujur jalan untuk hidup seperti manusia. Ya, Iya, pengalamanmu sangat nyata.